Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 175. Semoga di dalam sini nanti, Allah menitipkan malaikat kecil untuk kita. Anak yang soleh dan soleha, yang hatinya lembut, yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkahnya, bisik Din di antara kecupannya. Azarin terdiam. Matanya sedikit berkaca-kaca. Hatinya begitu hangat mendengar harapan suaminya yang begitu tulus. Din kembali mengecup perut Azarin, kali ini lebih lama. Mas gak sabar ingin mendengar suara tangisan bayi, sayang. Azarin menggigit bibirnya, menahan haru. Tangannya terangkat, menyentuh kepala Din dengan lembut, membelai rambutnya. Semoga Allah mengabulkan doa kita, Mas, ucapnya lirih. Din mengangguk pelan, lalu tanpa diduga, dia tersenyum jahil dan menatap istrinya. Tapi kalau bisa, anak kita nanti jangan secerewet bundanya, ya. Godanya. Azarin mendengus kecil. Mas. Dia mencubit pelan lengan suaminya, tetapi justru membuat Din tertawa ringan. Emang aku cerewet? Lanjutnya bertanya, tetapi Din tak hentinya tertawa. Gak, sayang. Gak cerewet, cuma pemalu. Ish. Azarin berdesis kesal. Tapi sungguh, sayang. Kalau anak kita nanti cowok pasti nempel ke kamu, dan aku jadi ada saingan. Aku pasti bakal lebih cemburu. Kening Azarin berkerut. Kenapa harus cemburu sama anak sendiri? Din menarik tangan istrinya dan mengecupnya lembut. Karena Mas terlalu mencintai kamu, sayang. Rasanya aku gak mau punya saingan. Azarin hanya bisa menunduk, tersenyum malu. 2. Suasana pagi terasa begitu hangat di restoran hotel. Aroma kopi dan roti panggang bercampur dengan alunan suara lembut para jamaah yang sedang sarapan. Di tengah ruangan, keluarga besar Azarin dan Din duduk dalam satu meja panjang, menikmati sarapan terakhir mereka di Madinah sebelum melanjutkan perjalanan ke Dubai. Pak Argatama yang duduk di ujung meja, meneguk tehnya sebelum mulai berbicara dengan nada ramah. Hari ini, kita menghabiskan hari terakhir di Madinah. Karena Din dan Azarin akan memulai perjalanan bulan madu mereka, ada baiknya kita ke Dubai dulu. Berkunjung ke rumah kami di sana, sebelum kembali ke Indonesia, ujarnya santai. Kabar itu disambut dengan ekspresi antusias. Meski tak ada yang berani bersorak girang, binar kebahagiaan di wajah mereka sudah cukup menunjukkan kegembiraan. Azarin dan Din pun saling melempar senyum, menikmati momen itu. Pastikan barang-barang kalian sudah tertata rapi, jangan sampai ada yang tertinggal, lanjut Pak Argatama mengingatkan. Orang-orang mengangguk setuju. Namun, di tengah riuhnya percakapan keluarga yang menikmati sarapan terakhir di Madinah, Din kembali mendekat ke telinga Azarin, suaranya rendah namun penuh nada menggoda. Sayang, bisiknya pelan. Nanti di Dubai, Mas ada rencana kecil. Kita gak langsung ke rumah Papa, tapi ke hotel dulu, biar bisa lebih khusyuk menikmati ibadah berdua. Azarin yang sedang menyesap tehnya hampir saja tersedak. Matanya membelalak di balik cadar, sementara Din tetap tenang dengan senyum menggoda. Mas. Apa maksudnya? Azarin berusaha menjaga nada suaranya agar tak terdengar orang lain, tetapi kegugupannya jelas terasa. Din terkekeh kecil. Ibadah sunnah, sayang. Kan katanya Rasulullah pun selalu memperbanyak amal kebaikan. Kita jangan sampai ketinggalan pahala. Azarin benar-benar ingin menghilang saat itu juga. Wajahnya sudah pasti merah padam di balik cadarnya. Dengan refleks, tangannya mencubit perut Din di bawah meja. Mas, kalau ngomong jangan aneh-aneh. Bisiknya penuh peringatan. Namun, Din justru semakin senang melihat reaksi istrinya. Ia mendekat lagi, suaranya semakin pelan. Anehnya di mana? Kan suami istri memang harus saling mendukung dalam ibadah. Apalagi kalau bisa berkholwat dengan tenang, jauh dari gangguan. Azarin memalingkan wajahnya, berusaha tak menanggapi. Namun, jantungnya berdebar hebat. Sementara itu, Din tersenyum puas, merasa menang dalam usilnya kali ini. Tanpa mereka sadari, Alea yang duduk tak jauh dari mereka terus mengamati dengan tatapan sulit diartikan seperti menahan sesuatu di dalam hatinya yang tak bisa dia ungkapkan.
Davian yang sejak tadi sibuk dengan sarapannya, tetapi sesekali tersenyum melihat obrolan seru para orang tua. Namun, pemandangan di depannya cukup mengganggu jiwa jomblo pria itu. Karena tak tahan melihat pemandangan kakaknya yang terlihat begitu asyik berbisik-bisik pada Azarin. Senyum jenaka terus menghiasi wajahnya, jelas sekali sedang menggoda istrinya. Sementara Azarin, meski tidak bercadar, sikapnya yang salah tingkah semakin menegaskan bahwa ada sesuatu yang sedang mereka bicarakan. Davian meletakkan sendoknya dengan dramatis, lalu menyandarkan punggung ke kursi sambil menyilangkan tangan di dada. Astagfirullah, Bang Din. Ini masih pagi, loh. Bisa gak sih, nunggu sampai minimal matahari di atas kepala sebelum mulai modus? Katanya dengan nada pura-pura kesal. Din yang tengah menikmati ekspresi sang istri, kontan menoleh ke depan, begitu juga dengan Azarin, dan beberapa orang di sekitar mereka termasuk Aleya dan Alina yang duduk tepat di samping Azarin. Din hanya terkekeh santai, tetap dengan ekspresi jahilnya. Apaan sih? Abang cuma ngobrol biasa sama istri. Sirik aja kamu. Davian melotot. Oh, ngobrol biasa. Ngobrol biasa kok sambil senyum-senyum mesun gitu. Azarin yang sempat menyesap tehnya hampir saja tersedak. Sementara Din malah terkekeh pelan. Dav, denger ya, Din mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap adiknya dengan serius, namun tetap ada nada menggoda. Kalau nanti kamu sudah nikah, kamu bakal paham betapa indahnya membangun komunikasi yang berkualitas dengan pasangan. Davian mendengus sambil memutar air mata. Iya, komunikasi berkualitas dengan senyum yang lebih mirip maling abis dapat barang curian. Azarin langsung menunduk, malu luar biasa. Sedangkan Din hanya mengangkat bahu santai. Namanya juga rezeki, Dav. Rezeki halal yang penuh berkah. Davian menghela napas panjang. Udah, aku makan aja, daripada makin kena penyakit ain gara-gara lihat pasangan halal yang pamer kebahagiaan di depan mata. Katanya sambil pura-pura mengomel. Keluarga yang lain tertawa melihat interaksi mereka, sementara Azarin hanya bisa semakin bersembunyi di balik cadarnya, berusaha menenangkan debaran jantungnya yang terus berpacu akibat suaminya yang tak ada habisnya menggoda. Namun, di tengah obrolan itu, Alina yang sejak tadi sibuk menyeruput serealnya sudah menangkap perkataan sang kakek perihal bulan madu. Dia tiba-tiba berhenti. Kedua matanya yang bulat menatap kedua orang tuanya. Dahi gadis kecil itu berkerut, pikirannya yang polos mulai dipenuhi rasa penasaran. Ayah, Bunda, bulan madu itu apa? Tanyanya dengan polos. Seketika, sendok yang dipegang Din hampir saja jatuh dari tangannya, sementara Azarin langsung menegang. Keduanya saling tatap dengan wajah panik, tak menyangka topik sensitif ini muncul dari mulut putri kecil mereka. Para orang tua di meja makan hanya tersenyum gemas, menikmati pemandangan menarik ini. Sementara Davian, yang memang hobi mengganggu kakaknya, langsung tertawa lepas. Wah, Alina pinter banget. Aku juga penasaran tuh, Bang Din. Coba jelasin, dong. Katanya sambil menahan tawa, jelas sekali menikmati kesulitan sang kakak. Din berdeham pelan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Jadi begini, sayang. Bulan madu itu, bulan, yang manis. Alina mengernyit. Bulan yang manis. Kayak permen. Davian semakin terbahak. Iya, sayang. Jadi bulan madu itu sebenarnya bulan yang dibuat dari madu. Makanya manis. Katanya sok serius. 4. Din melotot ke arah adiknya, sedangkan Azarin hampir tertawa, tetapi buru-buru menggigit bibirnya. Davian. Din mendesis, sementara Davian hanya mengangkat bahu santai. Alina masih belum puas dengan jawaban itu. Dia menatap ayahnya lagi dengan polos. Kalau bulan madu itu manis, kenapa Alina gak ikut? Kan Alina suka yang manis-manis. Din semakin terpojok. Mulutnya terbuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Davian yang melihat itu, langsung mengambil kesempatan. Nah, itu dia. Kenapa Alina gak ikut, Bang? Jangan-jangan kalian mau makan madu diam-diam tanpa Alina? Godanya dengan wajah pura-pura serius.
Azarin akhirnya mengambil alih sebelum suaminya semakin terjebak. Dia tersenyum lembut, lalu membelai kepala Alina dengan penuh kasih. Sayang, bulan madu itu maksudnya ayah dan bunda pergi liburan berdua. Tapi bukan berarti Alina gak boleh ikut, ya. Cuma kali ini, ayah dan bunda mau istirahat sebentar, supaya nanti pas pulang, bisa main sama Alina lagi dengan energi penuh. Alina tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Oh, jadi ayah sama bunda butuh istirahat, ya. Kayak Alina kalau abis main sehalian telus halus bobo siang. Azarin tersenyum hangat. Iya, sayang. Persis seperti itu. Alina akhirnya tersenyum lega. Oke deh. Tapi nanti ayah sama bunda harus bawain Alina oleh-oleh yang banyak, ya. Din yang akhirnya bisa bernapas lega langsung mengangguk cepat. Pasti, dong. Apa aja yang Alina mau, nanti ayah beliin, termasuk adik Beo. Din menjerit saat Azarin mencubit pinggangnya. Sementara itu Davian tertawa renyah. Pokoknya kalau Alina ikut, nanti Alina gagal punya adik bayi, sahut Davian di tengah gelak tawanya. Mata Alina seketika berbinar. Benarkah? Alina bakalan punya adik. Asyik. Benar, Sayan. Davian. Hitungan ketiga kamu gak diam, kakak lemparin roti ini. Desis Din kesal, sedang Davian masih menyunggingkan senyum lebar. Setelah menempuh perjalanan dari Madinah ke Dubai yang memakan waktu kurang lebih 2 jam 30 menit, mereka pun tiba di kediaman Din. Setelah sepanjang jalan mereka mengagumi kota Dubai yang begitu indah dengan bangunan perkantoran yang menjulang tinggi. Kini mereka kembali dibuat takjub luar biasa hingga mata mereka tak berkedip selama beberapa saat. Begitu mobil penjemput dari bandara memasuki rumah Pak Argatama, satu persatu mereka turun dari mobil. Rumah Din berdiri megah dengan pilar-pilar tinggi menjulang. Dindingnya kokoh dengan aksen klasik nan elegan, halaman luasnya dihiasi taman yang tertata sempurna, lengkap dengan air mancur yang gemericiknya terdengar lembut di telinga. Cahaya matahari yang menyinari rumah itu semakin memperjelas betapa megahnya kediaman keluarga Argatama. Bibi Siti yang pertama kali menginjakkan kaki di halaman, refleks menepuk dada sambil berbisik, Masya Allah, ini rumah atau istana. Bibi Imas di sebelahnya pun tak kalah takjub. Ya Allah, gede banget, kayak di drama-drama. Desisnya. 5. Dengan mata berbinar. Sementara itu, Herlina hanya bisa menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan keterkejutannya, tetapi matanya terus mengitari bangunan itu seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Alea, yang biasanya selalu menjaga ekspresi, kali ini pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia menelan ludah, lalu menatap Azarin dengan tatapan sulit diartikan. Dek, kamu selama ini tinggal di rumah seperti ini? Tanyanya pelan. Azarin tersenyum kecil, iya, Kak, tapi ini bukan rumahku, ini rumah keluarga Din. Alea, yang selama ini sudah menduga bahwa keluarga Din bukan orang sembarangan, tetap tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Luar biasa, gumamnya lirih. Namun, kekaguman mereka tak berlangsung lama. Bu Mahira sudah menunggu di dekat mobil, tersenyum hangat menyambut mereka. Ayo, silakan masuk. Anggap saja seperti rumah sendiri. Dengan sedikit canggung, mereka melangkah masuk. Begitu menjejakkan kaki di dalam, sekali lagi mereka dibuat terpana. Interior rumah itu sama megahnya dengan bagian luar lantai marmer yang mengilap, lampu kristal menggantung di langit-langit, serta perabotan mewah yang tertata rapi menciptakan suasana elegan, namun tetap hangat. Latar mereka yang berasal dari kampung, melihat orang kaya di kampung sudah biasa, tetapi kali ini sangat berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Orang kaya di kota apalagi di Dubai, jelas sangat berbeda. Jajaran asisten rumah tangga sudah berdiri rapi di sisi ruangan, siap melayani. Mereka langsung bergerak cepat mengambil koper-koper dari para tamu tanpa menunggu komando. Bibi Siti dan Bibi Imas saling pandang sebelum buru-buru menundukkan kepala, berusaha agar tidak terlalu menunjukkan keterkejutan mereka. Sementara Herlina menghela napas pelan, masih mencoba mencerna situasi ini, rasanya tak menyangka putrinya menikah dengan Din yang terlihat sederhana dan dermawan.
Azarin pun memilih duduk di antara keluarganya, berusaha memberikan kenyamanan agar mereka tidak merasa canggung. Bu Mahira tersenyum lembut. Silakan duduk, anggap saja seperti rumah sendiri. Namun, Bibi Siti justru tersenyum canggung, mencoba meredakan kegugupan. Terima kasih, Bu Mahira. Tapi rumah ini terlalu mewah untuk kami. Bu Mahira tertawa kecil. Ah, jangan berkata begitu. Rumah ini terasa mewah hanya karena kalian baru pertama kali ke sini. Lama-lama juga akan terbiasa. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang dengan nampan berisi dan aneka kudapan. Silakan dinikmati. Ini khas Timur Tengah, rasanya sedikit berbeda, tapi semoga cocok di lidah, ujar Bu Mahira ramah. Mereka pun mulai menikmati suguhan, meski sesekali masih saling melirik satu sama lain, belum sepenuhnya lepas dari perasaan kagum dan sedikit canggung. Jangan lupa siapkan makan khas Indonesia saja, perintah Bu Mahira pada asisten rumah tangga yang kebetulan masih menyuguhkan minuman dan cemilan. Baik, Bu. Wanita muda itu mengangguk, dan menjawab dengan bahasa Indonesia. Di tengah obrolan hangat yang mulai mencair, Alea tiba-tiba mengangkat tangan sedikit, meminta izin. Bu Mahira, saya boleh ke kamar mandi? Tanyanya dengan suara sopan. Bu Mahira tersenyum dan mengangguk. Tentu, nak. Ikuti lorong ini, lalu belok ke kanan, ada kamar mandi di sana. 6. Alea mengangguk, lalu berdiri. Namun, bukannya langsung menuju kamar mandi, langkahnya justru melambat saat melewati lorong. Matanya lekat mengamati setiap detail rumah ini. Lukisan-lukisan besar di dinding, lampu kristal yang menggantung anggun di langit-langit, serta furnitur mewah yang tampak seperti karya seni. Luar biasa, gumamnya lirih, hampir tak percaya bahwa Azarin kini menjadi bagian dari keluarga sekaya ini. Tanpa sadar, kakinya melangkah sedikit lebih jauh. Pandangannya beralih ke tangga besar yang melengkung indah menuju lantai 2. Saat itulah, dia melihat sesosok pria gagah menuruni anak tangga dengan langkah tegap Din. Jantung Alea mendadak berdegup lebih cepat. Din yang mengenakan kemeja putih dengan kancing atas sedikit terbuka tampak begitu berwibawa, ditambah dengan sorot matanya yang tajam. Di sampingnya, Davian berjalan santai, tampak seperti versi lebih muda dari kakaknya. Dua pria itu memang langsung meninggalkan ruang tamu begitu memasuki rumah. Alea tak bisa mengalihkan pandangan. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyelusup ke dalam hatinya. Sebuah kesadaran yang selama ini sudah diabaikan perasaan iri. Bagaimana mungkin Azarin yang sempat patah hati karena jenderal, kini hidup berdampingan dengan pria seperti Din. Pria yang bukan hanya tampan dan berharisma, tetapi juga kaya raya. Namun, sebelum Din atau Davian menyadari keberadaannya, Alea buru-buru memalingkan wajah dan mempercepat langkahnya menuju kamar mandi. Begitu pintu tertutup, dia menghela napas panjang, tangannya meraih dada yang terasa sesak. Jantungnya masih berdebar tak menentu. Apa-apaan ini? Bisiknya, menatap bayangannya sendiri di cermin dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tahan, Al. Aku gak boleh iri sama Aza, gumamnya seorang diri. Tapi, kenapa Aza bisa dengan mudahnya meraih kebahagiaan, sedangkan aku? Mata Alea kembali memerah, hatinya berdenyut membayangkan kesialan yang dia alami dalam hidupnya. 7. Sayang, mau istirahat dulu. Suara Din mendadak terdengar di tengah obrolan keluarga, begitu lembut tetapi cukup untuk membuat Azarin tersentak kaget. Seketika, perhatian semua orang di ruangan itu pun teralihkan pada mereka. Azarin menoleh cepat, menatap suaminya dengan tatapan penuh tanya sekaligus protes. Namun, Din tetap santai, bahkan semakin percaya diri menambahkan, takutnya kamu kelelahan. Besok kita akan melakukan perjalanan panjang ke Turki, aku tidak ingin kamu sakit. Tatapan Azarin semakin tajam, nyaris seperti belati. Dia tahu betul suaminya ini bukan benar-benar mengkhawatirkan kesehatannya, melainkan punya niat lain, niat yang sangat dia pahami. Herlina, yang duduk di sebelah Azarin, langsung mengusap lembut pundak putrinya. Iya, sayang. Dengarkan suamimu.
Perjalanan ke Turki pasti melelahkan, jangan sampai kamu jatuh sakit, ujarnya penuh kasih. Azarin terdiam, tak langsung merespons. Di satu sisi, dia tak ingin menolak permintaan ibunya. Tetapi di sisi lain, dia juga sadar kalau istirahat yang dimaksud Din itu bukan sekadar tidur nyenyak di kamar, melainkan, astagfirullah. Dalam hati, Azarin sudah menduga ini semua tak lain adalah trik suaminya. Terlebih lagi, senyum jenaka yang mengembang di wajah Din semakin menguatkan firasatnya. Ya Allah, Mas, siang bolong begini juga kepikiran. Batinnya kesal. Namun, sebelum Azarin bisa mengutarakan alasan untuk menolak, suara lain terdengar, penuh nada sindiran. Yakin mau istirahat? Davian menatap kakaknya dengan tatapan penuh arti sebelum tertawa kecil, seakan sudah sangat memahami niat tersembunyi Din.